Tapi aku mikir gitu bahwa ya betul gereja kita pengurapan itu sangat menentukan. Tapi betul. Ya kalau pengurapan itu kan tergantung Tuhan. Betul. Tapi kalau skill kan tergantung kita. Iya Kang. Kan ada special case kejadiannya kayak dia gak bisa main musik, didoain pendeta, kepenuh Roh Kudus, jago langsung. Tapi itu kan 1 dari 1 juta gitu Kang kejadian gitu kan. Dan dengan sekarang bergulirnya mengenai istilah narsistik. Waduh. Ya jadi musisi ada tukang narsis tuh. Ada musisi narsis ada. Ya jangan kan musisi, semua ya. Pendeta aja sekarang demi konten supaya berapa likes-nya. Iya. Demi konten berapa viewersnya, nambah subscribersnya. Nah, aku nih ngikutin sosmednya Echa ini udah lama. Dan selama waktu PPKM, kalau jalan, kalau goes itu pasti cover lagunya Echa gitu. Thank you. Jadi senang banget hari ini bisa ketemu lagi di Sawangan. Nah tadi soal soal narsistik nih. Ini kan istilah baru juga. Iya kan. Menurut aku faktor tadi kita pembahasan untuk kepentingan diri sendiri juga bagian dari narsistik gak sih? Aku percaya ada sangkut pautnya Kang ya. Ada tuh pasti. It's all about me. Me and myself and I. Jadi ya ketika fokusnya bukan Yesus, setan akan mengalihkan ke kita yang ujung-ujungnya ke roh jahat juga kan Kang. Mikirinnya gua terus. Dan mungkin yang lebih relate adalah musisi gereja mulai banyak yang bikin konten. Which is puji Tuhan aku sudah lakukan dari zaman dulu tuh. Aku cara kamera, main drum. Iya, udah lama. Cuma ada beberapa masa kayak aku terganggu nih jujur. Gue main harus bagus karena mau diupload nih ke YouTube, ke media sosial lain. Gitu. Akhirnya aku ingat beberapa kali aku udah rekam aku gak jadi upload. Karena aku tahu di situ aku gak pure buat Tuhan gitu loh. Itu ini aja ya ekstrim buat diriku sendiri aja gitu ya. Nah sekarang kan makin maju tuh konten makin banyak ya. Aku tidak mau menghakimi, cuman mungkin teman-teman harus tanya ini konten beneran buat memuliakan Tuhan atau yang tadi Kang Risa bilang nyari followers, nyari likes. Kan banyak konten sekarang misalnya jadi music director gitu kan. Ngomong di verse, chorus gitu. Padahal udah kasih begini udah tahu kan ngapain diomongin buat konten misalnya. Gitu loh. Iya kan. Atau dia main ngapain gaya gitu kan. Buat apa gitu ibadah lansia ngapain gaya-gaya. Ya kan. Ya itulah hatinya teman-teman yang tahu. Aku tidak mau menghakimi cuman kita bisa ngeliat buahnya lah Kang ya. Bro kita bisa lihat damai gak sih kita lihat diberkati gak sih gitu. Itu narsis. Jadi cara membedakannya dari kita masing-masing aja Kak? Iya, jangan menghakimi cuman ya buahnya kelihatan kok. Kelihatan. Cara dia berinteraksi, kehidupan dia sehari-hari gimana, ya kan. Jadi terlihat lah. Bahaya memang narsis itu kan. Dan Echa sorry nih, ini menyimpang nih tapi udah menyimpangnya jauh nih. Ya, tapi apa-apa Kang Risa bebas ya. Nanti kita tarik ya. Jadi memang sekarang itu permasalahan manusia itu permasalahan mental. Iya ya Kang. Iya setuju. Narsistik juga bagian dari mental health. Iya. Dan justru persoalan mental ini tidak tersentuh oleh gereja. Nah. Karena gereja itu kan terpola tubuh, jiwa, dan roh. Padahal seharusnya roh, jiwa, tubuh. Prioritasnya ya Kang. Rohnya kan udah selamatin nih. Iya. Semua yang baik, semua yang hebat, semua yang dahsyat, semua yang suci, semua yang mulia udah adalah roh. Udah gitu mediatornya yang jadi masalah adalah jiwa. Iya. Sedangkan tubuh kan produk. Iya. Produknya yang alurnya sepertilah demikian. Yang jadi masalah sekarang soal si jiwanya ini. Paulus bilang bahwa tubuh jasmaniah ini dari hari ke hari semakin menurun. Tetapi manusia batiniahku yang semakin hari semakin hebat. Batiniah itu bukan roh, jiwa. Batin.
batin. Nah sekarang pelayanan itu ya kembali ini soal jiwa, soal batin, soal happiness, soal joyful itu kan bukan di roh, tetapi di jiwa. Yeah. Nah seperti apa ngukur gitu ya ketika Echa gitu dalam sebuah ibadah dengan mengiringi dengan yang sekuler, dengan nama yang mendunia gitu, yang hebat se-Indonesia. Seperti apa secara jiwa ngelihatnya atau ngerasainnya? Iya, sensasinya gitu di jiwa tuh Kang. Iya kan. Kalau sekuler di luar gereja otomatis makin rame, makin seru, makin seneng. Cuman di gereja kan kadang jemaat nggak selalu begitu ya, nggak selalu yang wah gitu. Kadang ya kalem, kadang bisa petakilan juga. Aku selalu berusaha mengingat, bukan berusaha, tepatnya Roh Kudus yang mengingatkan terus ya pelayanan ini tentang Yesus. Gitu. Jadi ya tadi Kang Risa bahas masa pandemi, aku sama istri bikin komsel online. Itu kadang ratusan yang datang, kadang cuma 5 orang. Nah kan pas yang kita lihat di Zoom cuman 5 kotak tuh harus tetap semangat kan tuh khotbah gitu kan. Itu yang wah challenge nih ya. Tapi ya benar-benar Tuhan ngajarin fokusnya buat Tuhan. Aku pernah main di satu festival rohani di outdoor. 2-3 lagu rame yang nonton. Habis itu ada penampil berikutnya di dalam pada masuk. Mungkin yang di dalam lebih menarik, mungkin lebih dingin, aku nggak tahu. Pokoknya panggungku sepi aja tiba-tiba. Terus aku jelas merasa Roh Kudus bilang, gak apa-apa ya, sepi kan tentang aku semua gitu. Iya Roh Kudus benar, tentang Yesus semuanya. Gak apa-apa, kita sepi kan di dalam, mereka juga merasakan hadir Tuhan, ya udah, no problem. Gitu. Jadi itu yang selalu aku berusaha untuk pegang, tentang Yesus saja semuanya. Karena kalau yang kita jadikan penyemangat itu di luar Yesus, ya itu Kang benar, labil kan jiwanya. Kadang semangat, kadang males. Oke, aku berapa kali lagi penyembahan gitu, hai jiwaku pujilah Tuhan. Kita perintahkan ya jiwa kita ya. Ke bawah suasana. Iya betul, jangan ke bawah suasana kan Kang. Iya. Ntar ujungnya gue kena mental nih. Aduh. Buat Tuhan kena mental. Iya. Apanya kena mental? Bener. Istriku ngebahas tuh Kang. Jadi dia bilang beberapa orang memang kena mental. Kita harus doakan, harus layani. Cuman ada yang sok-sokan juga. Biasa aja padahal cuman mental nih mental. Dia pikir keren kena mental gitu kan. Iya, lagi happening nih, aduh mental. Itu di khotbahku namanya self diagnose, mendiagnosa dirinya. Apa kata like, apa kata perasaan, apa kata subscriber, apa kata komen. Udah gitu yang komennya followernya 0 gitu. Aduh, iya Kang. Berarti itu akun memang untuk ngehina lu aja. Iya benar. Terus kitanya bete. Iya. Self diagnose tuh dalam bahasa Indonesianya so tahu. Nggak sok-sokan aja gitu. Iya. Nah, yang di teman-teman ini aku lebih dalam lagi ya. Kamu main musik pastinya tidak sendiri. Iya, Kang. Ada bass, ada piano, ada bla 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 bla. Terasa nggak kalau temanmu itu mental health? Nah ini good question, aduh nggak mau salah jawab nih. Berasa Kang, berasa. Berasa karena musik itu kan aku semakin sadar kesini, musik itu ilmu komunikasi ya. Jadi bagaimana kita ngobrol dengan mulut kita, bagaimana kita ngobrol dengan jari kita, dengan kaki kita, dengan gestur kita, kelihatan nih. Mungkin aku nggak langsung bisa mendiagnosa gimana, aku nggak mau so tau juga. Cuman intinya tahu nih, ini normal, ini agak aneh nih, kelihatan gitu. Ini lurus nih agak kusut nih, kelihatan lah gitu. Kelihatan. Yang ujungnya paling barometer yang paling kelihatan menurut aku ya narsistik. Iya. Dia pengen menonjol. Iya. Pengen dia yang terlihat hebat di antara yang lain. Iya, true. Iya. Itu masalah mental ya. Iya, aku percaya. Karena permainan musik tuh bukan cuman dari tangan sih, dari hati. Sih Kang. Jadi dari jiwa iya. Dari jiwa. Ya kalau dia dalam Tuhan rohnya pasti berkobar-kobar. Cuman kita jangan nyentuh roh dulu deh. Jiwanya betul. Pasti. Dia pengen nonjol sendiri. Dan iya dia berasa jadi pusat perhatian. Mamaku sempat bilang tuh ada salah satu singers. Gak sebut lah namanya. Kayaknya dia tuh ngerasa semua mata suka ngeliatin dia. Jadi pas di panggung tuh genit-genit gitu. Dia ngerasa banyak yang naksir kayaknya. Which is itu. Merasa aja kan belum tentu fakta gitu. Jadi ya aku setuju ini. Ini perlu diteliti nih. Bahkan mungkin sudah ada sih. Ya,
musik dan narsistik tuh pasti berkaitan juga. Dengan mental health lah. Iya, betul. Karena si musisi ketika main itu juga kan kita nggak tahu trauma-trauma masa kecilnya. Oh iya. Trauma-trauma bersama dengan teman-temannya, pernah dilecehkan. Oh ini valid Kang, betul. Pernah dihina dan akhirnya dia ingin explore, membalas dengan supaya orang narsis. Iya. Aku baca kan Eminem tuh dulu dibully. Lady Gaga juga setauku dulu dibully. Billie Eilish juga udah terikat pornografi sejak tahun berapa gitu ya, aku baca ya. Teman-teman tolong selidiki lagi gitu. Jadi itu pengaruh memang ke karya mereka, ke cara mereka mengekspresikan. Iya. Dan sekarang tinggal audiensnya siapa yang nangkep. Yes. Dan yang jadi masalah adalah kalau ini di gereja untuk Tuhan, yang ibaratnya bener gak sih bisa transfer spirit ke... Aku percaya dalam Tuhan kalau sudah lahir baru, sudah dibaptis tidak semudah itu ya. Tapi misalnya terus-terusan didengerin kan bukan celah. Ya aku percaya terkontaminasi pasti. Kan iman timbul dari pendengaran. Kalau dia dengerin terus yang kayak gitu ya firmannya lama-lama lupa kan. Tanda kutip lupa udah. Enggak, misalnya transfer spirit itu gini bahwa sorry yang namanya salon kalau tempatnya orang jelek bukan tempat orang cantik, nggak ada gunanya salon. Gym center bukan tempat orang bugar, justru ada yang kegemukannya obesitas. Gereja pun seperti demikian. Gereja bukan semua untuk orang suci, tapi untuk bengkelnya manusia yang kurang suci. Nah termasuk sekarang yang di mimbar. Yang di mimbar udah gitu harus suci, harus sempurna. Gak boleh nyanyi lagu sekuler. Kalau dari Senin sampai hari Sabtu nyanyi lagu sekuler, hari Minggu pelayanan, itu transfer spirit ke jemaat. Nah gimana? Sebegitukah? Aku percaya itu jawabanku tadi Kang, tidak semudah itulah ya. Roh Kudus kan tetap berdaulat ya, kuasa terbesar dalam ruang ibadah ini kan tetap Roh Kudus. Mungkin akan lebih mudah transfer itu kalau udah ekstrim banget. Misalnya mohon maaf dia worship leader yang jelas gaya hidupnya LGBT. Udah kelihatan lah mohon maaf banget kemayu gitu ya. Mungkin gak langsung transfer spirit juga. Setidaknya jemaatnya udah gak sejahtera dulu aja. Ini pasti Kang Risa yang gak seseorang nih. Iya jadi kalau kita bicara transfer spirit aduh hati-hati banget lah ya. Maksudnya itu ada kuasa Roh Kudus di situ bertahta, ada bagaimana kondisi rohani jemaat tersebut gitu. Jadi ini sesuatu yang konteksnya harus penting banget ya. Ya karena kalau soal pelayanan kan kamu berbuat dari dalam namaku, engkau mengusir setan dari namaku, engkau menyembuhkan, tetapi nyahlah gitu kan. Ya artinya kalau dia nyanyi enak ya kita angkat tangan aja. Iya Kang. Kita kan mengalami perjumpaan pribadi juga sama Tuhan. Ya tapi memang kita sebagai gereja kalau memang udah tahu ya jangan. Iya. Aku juga percaya sih Kang bro, untuk melayani itu bukannya dituntut suci banget ya, tapi standarnya harus lebih tinggi dari jemaat. Aku percaya karena kita kan melayani jemaat juga, harus jadi teladan juga. Ya memang sama-sama masih berdosa, sama-sama masih terus dikuduskan, cuman setidaknya ya udah ada standar tertentu lah. Ya dia harus dalam Tuhan ya, ditulis Paulus tidak selingkuh, rumah tangannya baik, ya kan bisa dipertanggungjawabkan, bisa jadi kesaksian lah. Iya. Soalnya kalau yang jadi kesaksian cuman gembala sidangnya, kesian dong bebannya terlalu berat kan. Kita pemusik nih harus dukung juga Kang Risa nih hidupnya benar puji Tuhan. Kita juga harus begitu dong. Jadi jemaat tuh punya banyak teladan, punya banyak orang yang bisa dijadikan, oh mereka bisa ya. Karena misalnya zaman gembala ya muncul anggapan itu, oh gembala kan orang suci, pilihan Tuhan, kita kan manusia biasa. Tuh musisinya juga masih dalam dosa. Aku percaya kita sebagai musisi, sebagai singers harus jadi teladan juga. Oh, jadi sampai tanggung jawabnya menurut Kak Eca tuh sampai segitunya ya? Sangat. Ya itu again tadi kesian gembalanya, kalau cuman gembalanya yang timpakan beban itu kan kesian. Masa cuman Kang Risa yang harus hidup kudus? Enggak dong, kita semua juga harus belajar hidup kudus kan. Iya. Kan Paulus bilang jangan seorang pun menganggap kau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Mereka cuma pengen jangan anggap gue rendah dong. Gue nih muda-muda pinter nih Yeremia nih gitu. Tapi belum mau jaga kekudusan, belum mau jadi jaga perkataan.